السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sebelum kita masuk hadis ke-66, ada beberapa fawaid, yaitu saya pilihkan saja ya. Qudratul malaikati ala tashakkuli fi suratil bashar. Malaikat sanggup menampakkan dirinya dalam bentuk manusia. Dan itu yang sering sekali dilakukan oleh Jibril. Bahkan Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk aslinya itu cuma 2 atau 3 kali. Selebihnya ratusan kali dalam bentuk Dihyah al-Kalbi, seorang sahabat yang sangat tampan, dalam bentuk orang Arab Badui, dalam bentuk laki-laki yang tidak dikenal. Kadang Nabi tahu, kadang tidak. Kadang Nabi tahu, oh ini Jibril. Kadang tidak tahu. Hadis Jibril yang waktu itu kita bahas, beliau Jibril menempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi dan seterusnya. Nabi tidak tahu. Nabi waktu itu belum tahu kalau itu Jibril. Selebihnya umumnya Nabi tahu bahwa ini Jibril. Dan Nabi pernah meminta kepada Jibril, kenapa engkau tidak sering-sering datang? Kenapa engkau jarang datang? Jibril menjawab, aku hanya disuruh. Jadi aku mendatangi engkau bukan suka-suka aku, tapi ada yang menyuruh. Kalau aku dapat suruhan datang, kalau tidak ya enggak datang. Walaupun barangkali Jibril ingin ketemu Nabi, tapi tidak ada yang menyuruh, maka Jibril tidak berani menemui Nabi. Siapa yang menyuruh Jibril? Tentu Allah Rabbul Alamin. Dari sini bodohlah manusia yang berharap-harap dengan malaikat, minta kepada malaikat, minta bantuan kepada malaikat. Bodoh. Nah, malaikat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali disuruh. Maka minta jangan kepada malaikat, apalagi jin, mintalah kepada Allah. Dan selain bodoh, syirik kan? Meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah untuk sesuatu yang dia tidak sanggup lakukan. Justru kalau minta bantuan polisi, minta bantuan saudara, malah tidak syirik karena bisa melakukan, karena tidak gaib. Malaikat, jin kan gaib. Tidak boleh kita meminta bantuan kepada yang gaib kecuali Allah Rabbul Alamin.
Kemudian jawazus su'ali billah, boleh meminta dengan bawa-bawa nama Allah. Boleh. Demi Allah, aku mohon Bapak menandatangani ini. Boleh. Demi Allah, saya minta Bapak datang ke rumah saya. Boleh. Kalau kita yang diminta, misalnya antum diminta, ya, antum dokter misalnya, ya, Pak dokter tolong ke rumah saya, ibu saya sakit keras tidak bisa kemari, tolong obati ibu saya. Jam sudah hampir jam 12 malam, antum malas, ya, besok aja dah. Terus si anak ini bilang, demi Allah Pak dokter, demi Allah Pak dokter, saya minta Pak dokter datang ke rumah saya. Sunnah bagi antum untuk apa istilahnya, ibrarul muqsid, memenuhi permintaan orang yang bersumpah, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Zainab kepada Nabi SAW ketika awalnya Nabi tidak mau datang ke rumah Zainab saat anaknya Zainab, Nabi cucu Nabi, ya, sakit keras, akhirnya meninggal. Begitu Zainab mengucapkan wallahi demi Allah, lewat utusan, ya, lewat utusan, Nabi berdiri datang. Sunnah bagi kita apa istilahnya, ibrarul muqsid, memenuhi permintaan orang yang bersumpah. Berarti kita membesarkan Allah. Kemudian al-barakatu idza hallat fi syai'in, keberkahan itu apabila menimpa sesuatu, ja'alat al-qalila katsiran, yang sedikit akan menjadi banyak, akan cukup. Gitu. Misalnya Allah menurunkan keberkahan di air ini, air segelas ini, Allah turunkan keberkahan, maka air segelas ini insya Allah bisa cukup diminum oleh sekian puluh orang, bahkan sekian ratus orang. Gitu. Berapa kali terjadi pada diri Nabi SAW saat dibutuhkan tentunya. Oleh karena itu, kalau satu negeri subur, banyak tambang, hampir semua tanaman buah-buahan tumbuh di negeri itu, tapi rakyatnya miskin, ya. Ada rakyat pengen makan durian saja nggak kesampaian, pengen makan duku, mangga, sulit, padahal luar biasa banyaknya. Ini bisa disimpulkan Allah tidak menurunkan keberkahan. Kenapa? Karena jauh dari iman, jauh dari takwa, jauh dari taat, kebanyakan maksiat. Mana dalil? Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, pasti akan aku turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka ketika keberkahan seolah tidak kunjung datang di negeri ini, sementara tadi makmur, hijau, maka harus kita akui bahwa kita, mayoritas kita sedang berbuat maksiat kepada Allah. Dan kemaksiatan terbesar apa?
Kemaksiatan terbesar apa? Syirik. Kemaksiatan terbesar syirik. Sebagaimana ketaatan terbesar adalah tauhid. Lihat betapa syirik luar biasa di negeri kita. Bagaimana Allah mau turunkan keberkahan? Ya, kita lanjut hadis 66. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. Dari Abu Ya'la, namanya adalah Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyis, orang yang cerdas, orang yang pintar, jenius, adalah man dana nafsahu, orang yang bisa menjaga hawa nafsunya. Pengen ini tahan, pengen ngebet ini tahan, pengen ini tahan. Kenapa haram? Kenapa subhan? Kenapa tidak pantas? Ini orang yang pintar, dijaga hawa nafsu. Pengen pakai pakaian seperti ini, pengen, tapi dia tahan. Karena apa? Karena haram, karena tidak pantas. Ini cerdas. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu melakukan apa yang bermanfaat untuk nanti setelah mati. Cerdas. Walaupun nggak ada manfaatnya di dunia ini. Sholat, wudu, azan, qomat, tawaf, sa'i, lempar jumroh, cium hajar aswad, baca Al-Quran, zikir, wirid. Apa manfaatnya di dunia ini? Apa manfaat di dunia ini? Gak ada. Gak ada. Antum mendapatkan manfaat dari sholat, dari puasa, dari zikir, dari melempar jumroh, dari mencium hajar aswad? Gak ada. Manfaatnya nanti setelah kita mati, bertahun-tahun, puluhan tahun kita lakukan, dan sampai hari ini kita tidak dapat manfaatnya. Tapi dengan sabar antum lakukan, cerdas, pintar. Bahkan dia selalu bertanya, kalau saya lakukan ini, ada manfaatnya nanti di akhirat? Ada pahalanya nanti di akhirat? Ada ganjarannya nanti di akhirat? Cerdas. Ketika tidak ada, malasnya. Walaupun halal, jalan ke sana, jalan kemari, begadang, dan seterusnya. Walaupun nggak ada kan larangan secara khusus, tapi ini nggak ada manfaatnya di akhirat, maka dia nggak mau lakukan. Cerdas. Nah, sekarang bagaimana yang bodoh, yang lemah, yang tidak cerdas? Sama, ada dua, yaitu wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, selalu mengikuti hawa nafsunya. Pengen minum ini, minum. Pengen makan ini, makan. Pengen ambil ini, ambil. Padahal haram, padahal subhan, padahal bukan hak dia, padahal itu punya orang lain. Tapi dia pengen. Dia ambil, dia makan, dia minum. Ini ciri-ciri orang bodoh. Ketika ini berlaku di dunia, misalnya anak SMP, anak SMA, dia pinginnya apa? Belajar misalnya untuk masa depan. Saya kira semua orang akan mengatakan dia pintar.
Beda dengan anak SMP, anak SMA pengennya main, seneng-seneng, gak mau belajar. Tentu semua orang akan mengatakan dia bodoh. Itu sama-sama dunia. Apalagi ini akhirat. Entah berapa juta tahun lagi kita akan menemui akhirat. Kita akan melihat surga dan neraka. Entah berapa juta tahun lagi. Hanya Allah yang tahu. Tapi sabar. Ya. Salat kita, wudu kita, azan kita, qomat kita, ibadah kita kan nanti ribuan tahun lagi baru kita dapati manfaatnya. Tapi antum begitu sabarnya terus dengar azan, ambil air wudu, ke masjid, masih belum dapat manfaatnya. Cerdas. Ya. Maka Allah hargai orang-orang yang cerdas seperti ini. Allah tuntun, Allah bantu, Allah tolong, sehingga kita sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah. Bandingkan dengan orang-orang kafir, ahli maksiat, Allah enggak bantu, Allah enggak tolong. Satu kalimat la ilaha illallah mereka tidak sanggup melakukan. Atau sebagian ada yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi Allah enggak tolong dia. Salat rasanya berat, apalagi ke masjid merasa berat. Antum dengan entengnya ditolong oleh Allah, ini luar biasa nikmat yang sangat besar. Wa tamanna 'ala Allahil amaniya, dan dia cuma berharap. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat, Allah Maha Rauf, Allah Maha Rahim. Sementara tidak ada rasa takut. Tentu salah. Berharap tanpa rasa khauf, tanpa rasa takut, salah. Yang benar apa? Nah, di tengah-tengah antara khauf dan roja, di tengah-tengah ini baru benar. Dan itu yang sulit. Ada khaufnya, ada rojanya, ada khaufnya. Ada ketakutan, ada harapan, ada ketakutan. Bahkan Nabi menganjurkan kita antara khauf dengan roja seperti dua sayap burung. Apa? Seimbang. Dua sayap burung seimbang. Dua sayap pesawat barangkali karena ciptaan manusia belum tentu seimbang. Mungkin beda sekilo, 2 kilo, atau 1 on, 2 on. Adapun dua sayap burung ciptaan Allah pasti seimbang. Ya, yang kiri 1 on misalnya, yang kanan pasti 1 on. Yang kiri setengah on misalnya, yang kanan pasti setengah on. Nah, begitulah khauf dan roja. Betul-betul sama. Dan itu sekali lagi yang sulit. Oleh karena itu, ketika kita sanggup menyeimbangkan antara khauf dan roja, maka kita dijamin surga. Mana dalil? Anak muda yang sedang sakaratul maut, akhirnya meninggal. Sebelum meninggal, ketika masih bisa bicara, dia ditanya oleh Nabi SAW, ada apa pada dirimu? Perasaanmu sekarang ini seperti apa? Dijawab oleh anak muda ini, ada ketakutan yang luar biasa ya Rasul. Ada apa lagi? Ada harapan yang besar ya Rasul. Jadi ketakutannya besar, harapannya juga besar. Dia takut dimasukkan neraka, dia masuk diazab di kuburnya, dia takut tidak diampuni oleh Allah, tapi dia juga berharap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang dan seterusnya, dan dua-duanya seimbang.
Dan Rasul mengatakan orang yang memiliki khauf dan roja secara seimbang dijamin masuk surga. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Adapun penilaian dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Beliau Al-Imam hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari. Syarat kan ada Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Ada 3 syarat. Syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari, syarat Muslim. Ini dibantah oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan la, wallahi tidak, demi Allah tidak sahih. Ya, beliau membahas tentang salah satu perawinya yaitu Abu Bakar yang tidak siqah. Ya. Tapi karena ada hadis lain yang menjadi syahid yaitu hadis Anas bin Malik, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, walaupun hadis ini dhaif, beliau menurunkan beberapa fawaid. Yang pertama, wujubul akhdhi bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatuha. Wajib mengambil al-hazm, artinya mengekang hawa nafsu, tidak mengumbar nafsu syahwat, dan muhasabah. Ini hukumnya wajib. Jangan mentang-mentang pingin ambil, jangan mentang-mentang suka ambil, ya, harus ditahan halal apa haram, boleh apa tidak. Bahkan bagi orang-orang tertentu pantas apa tidak, pantas apa tidak, ya. Ketika tidak pantas, harus ditinggalkan, akan ditinggalkan oleh orang yang saleh. Antum masih ingat sebelum turun wahyu kepada para nabi, para rasul, itu Allah berikan apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang engkau mau. Ini wahyu pertama sebelum wahyu dari langit. Ya, apalagi di zaman dahulu kala, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, ada istilah tahdits. Yang mendapatkan tahdits ini namanya muhaddas. Kalau bahasa kita mungkin firasat, ilham, ya, itu banyak. Nabi pernah mengatakan, seandainya hari ini masih ada muhaddas, masih ada tahdits, masih ada orang yang mendapatkan ilham, firasat, maka yang dapat adalah Umar. Sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul di zaman dahulu itu umatnya banyak mendapatkan tahdits. Salah satu bentuk tahdits tadi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, lakukan apa yang engkau mau. Calon-calon rasul, calon-calon nabi memiliki rasa malu yang luar biasa.
Maka hal-hal yang tidak pantas tidak dilakukan. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul, mungkin usia belasan atau 20-an, beliau pernah, apa istilah kita, kerja bakti ya. Nah, karena mungkin saking beratnya pekerjaan itu, kain beliau tersingkap, terlihat lutut atau paha beliau. Beliau malu luar biasa. Beliau sangat malu, padahal beliau laki-laki. Lihat hari ini kaum muslimah, wanita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, terlihat pahanya begitu santainya, tidak ada rasa malu. Nabi SAW pemalu luar biasa, manusia yang sangat pemalu. Pernah satu ketika beliau mengundang para sahabat untuk walimah, makan-makan walimah pernikahan beliau dengan Sofia. Begitu makan, habis makan ngobrol, istilah kita kesana kemari ngalor ngidul. Beliau malu, tidak mengusirnya, minta supaya pulang. Allah yang menurunkan wahyu, melarang para sahabat untuk terus berada di rumah Rasul ketika hajat sudah selesai. Maka sunnah ketika kita diundang makan dalam rangka apapun, walimatul urus dan lain-lain, sunnahnya sudah makan pulang. Sunnahnya begitu, sudah makan pulang. Ngapain berlama-lama? Para sahabat berlama-lama, ditegur oleh Allah. Nabi tidak menegur, karena beliau sangat pemalu. Kemudian al-isti'dadu lima ba'dal mauti bil amal salih, mempersiapkan diri untuk kematian kelak adalah dengan amal saleh. Dengan amal saleh, bukan dengan saya anak kiai, saya anak ulama, saya anak nabi, saya anak rasul. Tidak ada. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli ayahnya siapa, suaminya siapa, istrinya siapa, pamannya siapa. Allah nggak peduli. Dan sudah ada contohnya. Anak seorang nabi Allah sesatkan dan kekal di neraka selama-lamanya. Istri seorang nabi Allah sesatkan dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Bahkan ayah ibu nabi Allah sesatkan dan akhirnya kekal di neraka selama-lamanya. Allah tidak peduli ya. Karena di mata Allah tidak ada yang besar, termasuk Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad besar di mata Allah? Tidak. Kecil. Di mata Allah tidak ada yang besar. Maka keliru besar kalau kita di hadapan Allah nyebut-nyebut, kita berhadapan dengan Allah ini berdoa, kita berdua dengan Allah di sepertiga malam yang akhir misalnya, nyebut-nyebut Jibril, nyebut-nyebut Mikail, nyebut-nyebut Rasulullah, nyebut-nyebut Nabi Ibrahim, nyebut-nyebut para wali, Imam Syafi'i. Salah. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah, jangan sebut siapa-siapa, karena di mata Allah tidak ada yang besar. Kata Nabi Muhammad SAW. Maka sebuah kekeliruan besar saudara-saudara kita yang berhadapan dengan Allah. Ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aghithna. Sering kita dengar sebagian saudara-saudara kita
berdoa dengan kalimat seperti itu. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi Muhammad SAW, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tolonglah kami, turunkanlah hujan, menangkanlah kami melawan Yahudi misalnya. Enggak boleh, enggak boleh. Jangan sebut siapa-siapa. Yang ada sebaliknya, berhadapan dengan Allah dengan menyebut, berhadapan dengan manusia dengan menyebut nama Allah. Itu yang benar. Seperti Zainab tadi. Zainab berhadapan dengan Nabi, memohon Nabi supaya datang ke rumah Zainab. Nabi tidak berkenan, lalu Zainab bawa-bawa nama Allah. Wallahi demi Allah, gitu. Aku mohon engkau datang ke rumahku ya Rasul. Akhirnya dipenuhi. Ini jangan dibalik. Kita sudah berhadapan dengan Allah di sepertiga malam, ketika sujud, ketika salat dan seterusnya. Lalu tiba-tiba kita nyebut-nyebut nama manusia. Walaupun manusia itu manusia paling besar, paling soleh, paling beriman, paling mulia, tetap semuanya kecil di hadapan Allah. Man sara khalfa syahawati nafsihi dhalla wa dhalla. Barang siapa yang berjalan di belakang syahwat hawa nafsunya, apapun yang dia lakukan adalah berdasarkan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ke timur, dia ikut ke timur. Hawa nafsunya ke barat, dia ikut ke barat. Diungkapkan dengan kalimat man sara khalfa syahawati nafsi. Barang siapa yang berjalan di belakang hawa nafsunya, dia ngikut saja. Padahal hawa nafsu tidak semuanya diikuti. Kalau yang halal diikuti, kalau yang halal diikuti. Bernafsu syahwat terhadap istri kita diikuti, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Banyak laki-laki hari ini karena dia tidak soleh, karena dia melanggar larangan Allah, Allah hukum. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Dia dekat-dekat dengan lawan jenis padahal bukan istrinya. Dia tidak ada jarak, bahkan sampai pacaran, sampai selingkuh, sampai berzina. Maka Allah cabut hawa nafsunya terhadap istrinya. Al-jaza'u min jinsil amal. Banyak orang-orang saleh di kampung misalnya, walaupun dia orang awam, tapi dia menjaga pandangan, dia jauh dari wanita yang bukan mahramnya. Istrinya biasa-biasa saja, bahkan jelek, tapi Allah tidak cabut hawa nafsunya terhadap istri, maka rumah tangganya bahagia. Ini banyak. Sementara yang ahli maksiat, antum tahu sendiri, para artis misalnya, kan rata-rata mereka tampan, cantik, tapi Allah cabut. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka. Ketika berzina, jelas mereka mendapatkan kenikmatan itu, setan, iblis. Ketika dengan istrinya, Allah cabut kenikmatan itu. Tentu ini musibah besar. Dan itu sedang kita saksikan kebenaran sabda Nabi SAW. Al-jaza'u min jinsil amal.
idza 'asha al-'abdu 'ala ar-raja' duna al-khawfi aw 'ala al-khawf. Apabila seorang hamba hidup di atas roja tetapi jauh dari rasa takut, atau sebaliknya dia hidup berada di atas ketakutan tanpa harapan, faqad khalafa syara', berarti dia telah menyelisihi syariat. Dua-duanya. Maka antum masih ingat bagaimana Umar bingung. Umar tidak tahu apakah dulu waktu dia bermaksiat itu buruk atau justru sekarang dia lebih buruk. Apa? Ketika ada mantan ahli maksiat, lalu dia bertobat, lalu dia menangis penuh dengan ketakutan, seolah dia memiliki Tuhan yang bukan Maha Pengampun. Takut. Umar mengatakan, aku tidak tahu apakah dulu waktu dia bermaksiat itu buruk atau justru sekarang lebih buruk. Artinya dua-duanya buruk. Bermaksiat dengan anggapan, harapan bahwa Allah pasti mengampuni, buruk. Menangis ketakutan atas maksiat yang dia lakukan, dia beranggapan Allah tidak akan mengampuni, juga dua-duanya. Maka yang terbaik bagaimana tadi? Berada di tengah-tengah antara khauf dengan roja. Dengan apa kira-kira? Dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran? Tidak. Dengan ilmu. Untuk bisa menyeimbangkan antara khauf dengan roja adalah dengan ilmu. Maka walaupun ahli sholat, ahli saum, sholat sunat, saum sunat, ahli zikir, baca Al-Quran, tapi dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan seimbang. Ya. Ilmu tidak harus jadi ulama, ya. Ilmu tidak harus jadi dai, ilmu tidak harus tampil di hadapan kaum muslimin. Yang penting apa? Ilmu itu yang penting apa? Faham. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu itu faham. Kalau faham berarti berilmu, enggak faham enggak berilmu. Walaupun hafal Al-Quran, walaupun hafal ribuan hadis, tapi dia enggak faham. Antum pernah dengar ada orang yang hafal Al-Quran, cara menghafalkan Al-Quran apa? Mengelilingi kuburan, seperti tawaf begitu, sambil berusaha menghafal Al-Quran dengan mengelilingi kuburan. Akhirnya hafal. Hafal. Berilmu tidak. Dia tidak berilmu. Al-Quran yang dia hafalkan, justru Al-Quran itu mengutuk dia, melaknat dia. Karena Al-Quran melarang kaum muslimin membaca Al-Quran di atas kubur. Maka Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian samakan rumah kalian dengan kuburan. Agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka bacalah Al-Quran di rumah kalian. Kalau di rumah kalian tidak pernah dibacakan Al-Quran, berarti sama dengan kuburan. Ini menunjukkan, sabda Nabi ini menunjukkan bahwa tidak ada bacaan Al-Quran di kubur. Yang ada di rumah, di masjid, dan dimanapun, kecuali kuburan, kamar mandi, toilet. Ya. وقد أوردت شيئا من فقهه على ضعفه
aku turunkan beberapa fawaid dari hadis dhaif ini. Kata beliau, li'anna usul syari'ati wa maqasidiha tashhadu lahu, karena usul-usul syariat, maqasid dari syariat itu ada di hadis ini. Di mana hadis ini dhaif tapi mengandung syahid. Ya. Oleh karena itu kita jangan buru-buru. Oh, hadis ini dhaif. Hadis kan bukan cuma satu. Misalnya hadis membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, kan bukan cuma satu hadis, ada beberapa. Nah, salah satunya dhaif, betul. Tapi hadis kan bukan cuma satu, ada yang lain. Nah, yang lainnya itu sahih. Ya, silakan adzan dulu. Wassalamualaikum sallallahu alaihi wasallam. La akhir da'wana alhamdulillah.